Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication. Melanjutkan ini ya Mbak, Mas, Digital Marketing Communication dan Key Performance Index-nya atau performa marketing secara digital. Karena beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tema yang sama, tapi bagian pertama ya, ini bagian kedua. Oke, terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Jadi saya ingatkan lagi secara mendasar perbedaan antara marketing communication dan digital marketing communication. Kalau marketing communication ini adalah implementasi dari bauran pemasaran konvensional dengan menggunakan media-media yang konvensional ya. Merupakan cara bagi pemilik brand untuk mengkomunikasikan asetnya kepada konsumen. Sementara kalau digital marketing communication ini juga bisa disebut sebagai internet atau online marketing communication, merupakan strategi pemilik brand untuk menjangkau konsumen yang spesifik dengan menggunakan media digital. Perbedaannya di situ. Kemudian perbedaan lagi antara digital marketing yang fokusnya ke pemasaran, ini dia objektifnya adalah melakukan hard sell. Sementara digital marketing communication, karena ini merupakan upaya pemilik brand untuk menjangkau secara emosional konsumennya, maka objektifnya adalah soft selling ya. Secara mendasar demikian. Dari sekian banyak tujuan digital marketing communication, ya, di mana digital marketing communication dipahami sebagai komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi atau media digital. Yang pertama adalah membangun awareness, yaitu mengedukasi konsumen atas korporasinya ataupun lembaga yang memiliki brand tersebut, kemudian brand itu sendiri, bagaimana filosofinya, bagaimana personalitinya, kemudian dari brand tersebut dia menyediakan produk atau layanan seperti apa untuk menjangkau konsumen dengan karakter seperti apa. Karena ini digital ya, dan sekarang kita bisa memahami bahwa teknologi digital itu bisa diakses dengan menggunakan teknologi mobile ya, yang dalam genggaman. Jadi targetnya biasanya adalah bisnis to konsumen, dari pemilik brand ke konsumen akhir, yaitu konsumen retailer. Intinya adalah mempersuasi aspek emosional konsumen untuk bisa memahami brand dan produk terkait serta melakukan konsumsi, syukur-syukur bisa melakukan konsumsi ulang. Nah, karena tadi kita berbicara pendekatan business to business dan business to consumer gitu, secara mudah dan mendasar kalau pendekatan promosi dari bisnis ke bisnis yang lain, ini biasanya menggunakan performa ukuran yang dikuantifikasi atau yang bisa dihitung. Intinya adalah bagaimana caranya melipat gandakan profit. Harus dikalkulasi secara logis, sehingga sebelum melakukan pendekatan dengan bisnis yang lain, biasanya pemilik brand ini melakukan riset terlebih dahulu. Ya. Sementara pendekatan promosi dari bisnis ke konsumen ini biasanya
dilakukan secara persuasif untuk menarik aspek emosional. Apa sih manfaat dari produk suatu brand untuk konsumen? Apakah ini bisa menjadi obat yang meringankan rasa sakit? Apakah bisa menjadi snack yang memuaskan rasa lapar? Apakah bisa jadi parfum yang meningkatkan rasa percaya diri? Nah, itu menjangkau konsumen biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat, ya. Karena pendekatannya personal, maka pemilik brand akan membidik kebutuhan personal konsumen supaya bisa berkontribusi menyelesaikan permasalahan personal yang dialami oleh konsumen. Nah, manfaat dari digital marketing communication ini biasanya nanti Mbak Mas akan merasakan selepas dari bangku perkuliahan kalau Mbak Mas sudah lulus dan menjadi profesional muda, ya. Karena semua itu berada di dalam genggaman menggunakan teknologi digital, kita bisa melakukan self-audit untuk mengevaluasi tingkat performa dari digital marketing communication yang kita lakukan. Nah, kemudian sangat fleksibel, ya, karena aksesnya untuk konsumen itu personal dan kita bisa mengikuti habit konsumen itu. Kemudian low cost, intinya kita tidak perlu mengeluarkan biaya mahal atau jumlah besar untuk melakukan persuasi ke konsumen, karena teknologinya ada dalam genggaman kita. Jadi tidak lagi menggunakan pihak ketiga, ya. Kita bisa langsung menggunakan teknologi tersebut untuk menjangkau konsumen. Oke. Nah, implementasinya ini saya pecah jadi 2 bagian. Media sosial sudah saya jelaskan pada part pertama, ya. Nanti Mbak Mas silahkan cek lagi di My Class, itu sudah ada di sesi pertengahan, ya. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan implementasi dari sisi website dan mobile device. Langsung saja, ya, Mbak Mas. Nah, sebelum itu, saya ingatkan dulu, ya. Jadi, Key Performance Indicators ini adalah indikator secara kuantitatif untuk mengukur performa upaya digital marketing communication yang dilakukan oleh suatu brand. Nah, ada beberapa manfaatnya di situ, ya. Dan untuk masing-masing media, seperti media sosial, website, dan mobile device, ini indikatornya berbeda-beda. Jadi untuk mempresentasikan keberhasilan akan apa yang dilakukan oleh pemilik brand, ini di masing-masing platform berbeda-beda cara mengukurnya dan indikatornya. Nah, kita mulai dari website dulu, ya, Mbak Mas. Website atau webpage ini merupakan media transisi dari konvensional ke digital. Jauh sebelum kita mengenal media sosial, kemudian sharing platform ataupun digital platform yang kita gunakan saat ini, konsumen terbiasa dengan adanya website, mulai dari yang non-interaktif sampai ke yang interaktif. Mudahnya adalah memindahkan brosur atau company profile ke dalam tampilan yang bisa diakses dengan menggunakan internet, yaitu website atau webpage, ya. Fungsinya yang paling mendasar dari suatu website adalah untuk mengedukasi konsumen akan bisnis yang dimiliki oleh pemilik brand. Bisnis ini mencakup profil perusahaan, tempat brand itu bernaung, kemudian perusahaan ini menciptakan brand apa saja, kemudian di masing-masing brand itu apa saja
produk dan layanan yang disediakan untuk konsumen, termasuk kontak, ya, corporate contact. Nah, website itu juga untuk alat branding, ya. Nah, makanya sekarang website itu semakin bagus dan semakin interaktif tampilannya. Nah, keterbatasan dari website atau webpage itu sendiri, dia lebih banyak menekankan pada unsur naratif, ya. Visual itu tidak sebanyak kalau kita menggunakan media sosial. Dan biasanya kalau sudah disajikan hal-hal yang sifatnya deskriptif gitu ya, tulisan panjang, ini biasanya perhatian audiens atau pengunjung web ini akan mudah teralihkan. Kecuali kalau dia memang berniat mencari informasi yang relevan dengan corporate atau brand tersebut. Gitu ya. Webpage atau website ini ada juga bentuknya yang microsite. Hampir seperti web, sama formatnya ya, tapi dia digunakan untuk jangka waktu tertentu dan kapasitasnya lebih kecil daripada website, ya. Dari sisi informasi yang ditampilkan, kemudian dari kurun waktu penggunaannya, biasanya dia juga dibuat terpisah dari website utama. Nah, website dan microsite itu dibedakan berdasarkan tujuan pembuatan dan kontennya. Ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya permanen. Nah, saya contohkan saja ya. Ini adalah microsite-nya Halsey yang digunakan untuk mempromosikan album terbarunya yaitu Manic. Karena ini adalah masa pandemi ya, maka microsite ini ditujukan untuk dashboard fansnya Halsey untuk mengakses virtual tour-nya dia. Nah, virtual tour-nya ini diselenggarakan dengan menggunakan digital platform gitu ya. Dan musiknya bisa diakses menggunakan beberapa sharing platform khusus untuk musik seperti yang bisa Mbak Mas lihat, bisa dari Apple Music, Spotify, dan Amazon. Ini juga melayani on-site purchasing. Jadi kalau kita mau dengerin dan itu mau ditambahkan ke koleksi kita, itu bisa menggunakan berbayar ataupun yang free ya. Misalnya dari Apple Music ini berbayar untuk bisa ditambahkan ke iTunes yang kita miliki. Atau dari Amazon ini biasanya berupa physical copy gitu ya, bisa CD atau lisensi untuk mendengarkan. Bentuknya seperti itu. Atau ini adalah microsite yang didedikasikan Aqua untuk mempromosikan varian minumannya yang merayakan perbedaan, ya. Jadi kita bisa membeli purchasing produknya Coca-Cola Company yang ternyata tidak hanya terbatas pada Coca-Colanya saja, tapi ada banyak varian yang bisa diakses dengan menggunakan find location ini ya, ataupun drink choice. Jadi ini juga on-site purchasing atau on-site sales. Kita ingin membeli varian produk yang mana dari Coca-Cola Company.
Dan karena ini berkaitan dengan campaign, ada yang dalam waktu singkat, misalnya Halsey ini ya, ini berlaku sampai Halsey mempublish album atau single berikutnya. Nah, berarti kan ada jangka waktunya. Sementara kalau Coca-Cola ini bisa lebih permanen, dalam arti kalau Coca-Cola masih menyediakan varian minuman yang tertera di microsites ini, maka microsites ini akan berfungsi secara permanen. Tapi kalau produksinya sifatnya limited atau terbatas, maka microsites-nya aktivasinya juga akan terbatas mengikuti produksi varian minumannya. Nah, website, performa website itu diukur dari traffic kunjungan, ya, berapa banyak orang yang berkunjung ke web tersebut, kemudian pay per click, berapa banyak orang yang mengklik URL atau tautan yang akan mengarahkan pengunjung ke website yang terkait. Kemudian seberapa optimal keyword yang relevan dengan web itu bisa dimanfaatkan di search engine. Misalnya kalau Mbak Mas memasukkan keyword di search engine yang Mbak Mas miliki, gitu ya, maka kalau dia ada di urutan teratas, ini berarti search engine optimization-nya sudah optimal atau maksimal, karena dia ada di urutan paling atas. Itu yang biasanya diklik, paling banyak diklik orang. Kemudian indikator keempat adalah kekuatan dari digital storytelling. Bagaimana brand itu bisa mengisahkan personality, filosofi, produk, dan layanan kepada konsumen secara persuasif untuk menarik aspek emosional. Oke, ini mungkin secara singkat saja ya Mbak Mas. Mudah-mudahan nanti bisa untuk bekal Mbak Mas di selepas perkuliahan untuk jadi profesional muda kalau nanti kerja di agensi gitu ya. Nah, ada beberapa indikator yang menunjukkan performa untuk kinerja web. Ya, yang pertama adalah page per visit. Page per visit itu secara mudah bisa dipahami dari berapa banyak halaman dari website tersebut yang diklik oleh pengunjung. Nah, pengunjung ini datangnya dari tautan yang spesifik atau dari homepage, halaman muka atau halaman awal atau beranda dari suatu website. Nah, misalnya nih Mbak Mas mengunjungi webnya umy.ac.id. Itu Mbak Mas datang dari umy.ac.id-nya atau dari tautan yang misalnya mengungkap berita atau agenda UMY itu apa aja sih di webnya. Nah, ini biasanya relevan dengan average visit duration dan bounce rate. Jadi pada saat ngeklik, itu berapa lama kita bertahan di halaman tersebut. Ya, ini bisa dipahami sebagai rata-rata durasi kunjungan kita ke website. Ya. Kalau semakin singkat, maka semakin tinggi bounce rate-nya. Artinya, semakin singkat kita bertahan di halaman yang spesifik itu, semakin tinggi bounce rate. Bounce rate ini bisa dianalogikan kita kembali ke halaman beranda, atau kembali ke search engine, atau kita sederhana close halaman yang barusan kita akses. Ya. Jadi penjelasan mudahnya begini Mbak Mas. Nah, semakin spesifik
tautan yang kita klik, gitu ya, ini juga akan menentukan berapa lama kunjungan kita ke situ, itu juga akan berpengaruh ke bounce rate. Biasanya, kalau kita sedang cari informasi tentang suatu perusahaan gitu ya, misalnya Mbak Mas mau magang nih, katakanlah saya juga mau magang gitu ya, kita sudah punya bayangan, ingin ke Jakarta ke agensi Ogilvy and Mathers, gitu ya. Maka kita akan mengetikkan Ogilvy, keyword Ogilvy Indonesia ke search engine. Otomatis kita terdirect ke halaman berandanya, ya. Nah, kita pengen tahu nih, dia punya program internship nggak? Maka kita akan bertahan di halaman awal itu untuk mencari keyword berikutnya, internship. Nah, kalau sudah ketemu, kita akan klik. Nah, untuk mengetahui syarat apa saja, berapa lama yang dibutuhkan untuk internship tersebut. Nah, semakin lama, semakin banyak informasi yang kita cari dan bisa kita akses, maka semakin lama average visit duration. Nah, misalnya kalau dari halaman awal tadi, kemudian kita tidak menemukan internship gitu ya, maka kita akan close tab-nya atau kembali ke search engine. Maka ini semakin tinggi bounce rate-nya. Semakin tinggi bounce rate, maka semakin rendah average visit duration yang kita lakukan. Nah, berikutnya ada entry page. Entry page ini kita mengakses suatu website dari pintu yang mana. Nah, kalau kita akses berdasarkan keyword seperti yang barusan kita lakukan tadi ya, ini artinya search engine optimization-nya ini bekerja dengan baik. Karena begitu kita ketikkan misalnya UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di search engine dia ada di pilihan paling atas. Langsung kita klik, ini berarti search engine optimization-nya bekerja dengan baik. Tapi kalau misalnya kita langsung mengacu ke webnya ya, misalnya kita cari dulu dari sosial medianya, @UM-Yogya. Nah, di situ ada semacam agregator dari beberapa link gitu ya, misalnya untuk website umy.ac.id. Nah, kita klik umy.ac.id dari halaman sosial medianya, maka ini yang berfungsi adalah search engine marketing. Search engine marketingnya bekerja secara optimal. Jadi ada dua hal ya, apakah kita organik dari search engine atau dari platform digital yang lain. Maka yang akan berfungsi adalah SEO atau SEM. Jadi entry page adalah lewat pintu mana kita mengakses webnya. Nah, untuk mengukur performa web dan yang terkoneksi era biasanya search engine yang jamak digunakan oleh pengguna internet Indonesia ini adalah Google ya. Maka Google menawarkan Google Analytics. Nah, yang pertama dilakukan oleh pemilik brand adalah meregistrasikan korporasinya ke Google. Nanti kita akan dibekali sebuah dashboard atau halaman web yang menunjukkan kinerja web kita. Nah, data-data yang saya jelaskan, indikator-indikator yang saya jelaskan ini, datanya ada di Google Analytics. Dan ini biasanya hanya bisa diakses oleh si pemilik web. Berikutnya ada new visitor. New visitor ini berkaitan dengan returning visitor. New visitor itu adalah, ya, bisa diartikan sebagai pengunjung yang baru, sebenarnya returning pengunjung yang sudah pernah berkunjung sebelumnya. Ini bisa dibedakan dari pengalaman kita mengakses web tersebut. Nah, seringnya kita jumpai dalam bentuk cookies. COOKIES ya, Mbak Mas. Nah, itu
Kalau kita mengunjungi suatu web secara desktop maupun dengan menggunakan file gadget, itu kita akan diberi push notification ya. Web ini menggunakan cookies untuk mengidentifikasi pengunjung. Ya, biasanya kemudian ada pilihan I agree atau I don't agree. Kalau I don't agree ini biasanya kemudian halaman webnya akan tertutup, jadi kita tidak lagi bisa mengakses informasinya. Kalau I agree, itu berarti kita menyetujui semacam tracker gitu yang disematkan ke aplikasi mobile yang kita gunakan atau aplikasi web yang kita gunakan ya, supaya web tersebut bisa mengidentifikasi kita sebagai pengunjung yang baru pertama kali berkunjung atau pengunjung yang sudah pernah berkunjung sebelumnya. Nah, begitu. Nah, cara mengidentifikasi yang lain adalah dengan menggunakan IP address ya. Karena alamat atau link dari web itu merupakan alamat yang kita tuju sebagai pengguna web, sedangkan mereka akan menerima kunjungan kita dengan mengidentifikasi identitas kita berdasarkan IP address yang kita gunakan. Jadi kayak kirim-kiriman surat gitu ya, Mas. Kita punya alamat sendiri, webnya juga punya alamat sendiri. Dan mereka saling mengidentifikasi. Identifikasinya lewat IP address. Supaya lebih mudah mengakses IP address, ini kemudian diterjemahkan jadi nama dan domain website. Misalnya UMY, domainnya pakai ac.id. AC ini akademik yang identik dengan sekolah atau perguruan tinggi. ID ini adalah domain negara Indonesia. Nah, yang terakhir ini conversion funnel, agak rumit ya. Sebenarnya ini berlaku terbatas di e-commerce, bukan marketplace ya, tapi e-commerce. E-commerce web itu yang melayani on-site purchasing. Misalnya Mbak Mas datang ke web temennya yang jualan kaos gitu ya. Kemudian di situ kalau Mbak Mas mau melakukan pembayaran, dilayani dengan menggunakan payment gateway. Payment gateway-nya macam-macam, bisa pakai dompet digital, bisa pakai payment gateway yang sering kita akses ya, misalnya yang terhubung sama Kita Bisa. Itu, Kita Bisa itu adalah payment gateway e-commerce, Mbak Mas. E-commerce, kita akses kitabisa.com, kemudian kita pilih donasi mana yang akan kita akses gitu ya. Kemudian kalau kita sudah pilih salah satu program, di situ akan tertera jumlah donasi yang akan kita serahkan. Kita klik, kemudian melengkapi nama, kemudian memilih metode pembayaran. Misalnya Mbak Mas memilih menggunakan dompet digital, maka ada beberapa pilihan di situ. Nah, yang akan menghubungkan Kita Bisa dengan dompet digital, misalnya OVO gitu ya, yang kan menghubungkan Kita Bisa dengan OVO, itu ada payment gateway. Payment gateway ini di Indonesia sudah cukup banyak penyelenggaranya, yang salah satunya adalah Midtrans, MIDTRANS. Nah, ini yang akan menghubungkan antara Kita Bisa dengan OVO, kemudian setelah kita melakukan pembayaran, dari OVO yang akan memastikan bahwa kita sudah melakukan pembayaran untuk kembali ke Kita Bisa. Gitu sistemnya. Nah, intinya conversion funnel ini hanya bisa berfungsi di e-commerce web, di mana kita melakukan direct purchasing atau pembelian langsung pada web tersebut tanpa perlu mengakses platform tambahan. Tokopedia ini bukan e-commerce web ya,
tapi dia adalah marketplace yang berfungsi sebagai virtual mall yang mengumpulkan beberapa seller dalam satu tempat. Kurang lebih seperti itu untuk website. Yang terakhir adalah bagaimana kinerja suatu mobile device itu diukur. Di sini kita bicara tentang sesuatu yang bisa kita pegang, ya, atau teknologi telapak tangan. Karena ini sifatnya mobile, biasanya aksesnya adalah secara personal. Yang disebarluaskan oleh pemilik brand adalah edukasi tentang nilai yang bisa didapat oleh konsumen, atau edukasi tentang manfaat dari suatu produk atau service atau suatu brand kepada konsumen. Kemudian yang diukur adalah customer engagement-nya, ya, keterlibatan kita sebagai konsumen dalam digital marketing communication. Contohnya nih, ada Nike Mobile Application yang melayani beberapa fungsi. Pada saat Nike bekerja sama dengan iTunes, maka pada ini bisa diimplementasikan kalau kita lagi olahraga, ya, kemudian kita install aplikasinya Nike, dan kita sudah jadi membernya, maka kita bisa mengakses musik yang disediakan oleh Nike di iTunes. Kemudian pada saat kita ingin melakukan pembelian, karena kita sudah jadi member, maka kita bisa mengakses penjualan khusus lewat membership, ya. Nah, di mobile application ini kita juga disediakan, dan kalau kita sudah jadi member, ya, kita disediakan beberapa tips dan trik dalam olahraga, misalnya untuk yoga atau olahraga hiking, seperti yang dicontohkan di sini. Nah, ini kan banyak fitur yang disediakan, itu mereka memiliki indikator kinerjanya masing-masing. Nah, yang disediakan oleh application digital atau mobile application ini biasanya yang pertama push notification. Push notification kalau kita handphone kita lagi nggak aktif, ya, lagi kekunci, kemudian kita dapat notifikasi yang itu muncul tanpa kita melakukan apapun. Sifatnya push, kemudian layar handphone kita nyala gitu, kemudian terbaca. Ada fitur baru nih di Nike Application, seperti itu misalnya. Kemudian membership ini kalau kita punya akun, ya, kemudian di situ ditawarkan beberapa macam membership, misalnya yang free, yang berbayar, atau yang premium. Digital direct marketing ini terjadi kalau si pemilik brand menyediakan atau mengupload katalog digital yang bisa kita akses lewat aplikasi. Nah, mobile shopping terjadi kalau kita mengakses katalog promosi digital tersebut, kemudian kita memutuskan untuk membeli salah satu produknya dari aplikasi. Sesederhana itu, ya, Mas. Mudah-mudahan nanti semakin bertambahnya waktu, Mbak Mas juga bisa menggali lebih banyak informasi. Nah, karena ini pakainya aplikasi, semua sudah terintegrasi di situ, maka marketer atau digital marketing communication practitioner menyebutnya sebagai in-product communication. Nah, itu tujuannya adalah mengedukasi, kemudian kalau consumer ngasih feedback, mereka juga menampung. Intinya brand itu terlibat secara personal dengan konsumen dengan menggunakan mobile application atau software application. Karena sekarang kita lebih banyak akses laptop dan
ponsel gitu ya. Maka semua koneksi yang kita lakukan dengan menggunakan laptop dan ponsel itu sifatnya personal, Mbak Bas. Karena laptop itu dan ponsel melayani fungsi yang sama, yaitu komunikasi personal. Kecuali kalau laptop perusahaan, ya, ya misalnya ada nih laptop jurusan itu yang disimpan oleh Mbak Siti yang terkenal itu, dan ini bisa digunakan oleh siapapun. Tapi secara fundamental, laptop dan ponsel ini untuk komunikasi personal, untuk fungsi personal. Aplikasi itu juga dilakukan dengan metode marketplace integration. Misalnya Mbak Mas install Zalora, ya, install aplikasi Zalora Indonesia untuk mencari produk tertentu. Misalnya ini Nike for Zalora Indonesia Mobile Application. Maka Mbak Mas bisa melakukan pembelian produknya Nike lewat marketplace Zalora. Ini mengintegrasikan produknya Nike ke dalam marketplace-nya Zalora. Nah, indikator untuk mengukur kinerja aplikasi mobile ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang di sebelah kiri atau yang indikator itu adalah faktornya, kemudian yang sebelah kanan atau statistik itu adalah hal-hal yang diukur. Ya. Yang pertama adalah mobile app download. Jadi sesederhana berapa banyak sih yang download, ya. Karena ini aplikasi, maka akan melayani 2 platform, Android dan Apple Operating Software atau iOS, ya. Yang ini hanya bisa dilakukan kalau korporasi sudah meregistrasikan merek dagangnya atau brandnya ke Google ataupun ke Apple. Ya. Nah, kemudian akan bisa diakses di Google Play dan App Store. Ya. Kemudian faktor perilaku in-app atau in-app behavior ini bisa diukur atau bisa diidentifikasi dari consumer retention rate. Jadi berapa banyak sih yang tetap berapa banyak konsumen yang mempertahankan aplikasi tersebut di gadget mobilenya. Ini retention ya, jadi mempertahankan. Jadi tetap terinstall, aplikasi tersebut tetap terinstall. Apakah bisa mengukur berapa banyak yang menguninstall? Bisa ya. Karena biasanya oleh Google atau Apple, kalau suatu korporasi itu sudah meregistrasikan merek dagang atau brandnya, maka dia akan dibekali dashboard. Nah, kalau tadi kita bicara dashboard web, ini kita bicara dashboard mobile device. Ya. Di situ pengunjung juga bisa kasih feedback berupa rating. Ya. Misalnya kita mau kasih bintang berapa. Nah, yang bisa diidentifikasi dari dashboard tersebut berdasarkan perilaku pengguna adalah berapa jumlah download, kemudian perangkat apa yang digunakan untuk mendownload. Misalnya Android, itu mulai dari yang Xiaomi sama yang Samsung ya, diidentifikasi dari operating sistemnya. Apakah operating system yang keluar beberapa tahun lalu atau operating system yang keluar dan sama digunakan sekarang. Ya. Dulu kita kenal dengan gingerbread, kemudian ada marshmallow ya mungkin sekarang, atau Oreo ya. Nah, itu adalah serial operating system yang digunakan untuk Android. Sama juga
serial operating system yang digunakan untuk iOS, apakah Mojave, Catalina, seperti itu. Kemudian tren dari waktu ke waktu, misalnya dari bulan ini di-compare dari bulan sebelumnya, berapa banyak yang install dan berapa banyak yang nggak install. Nah, untuk consumer retention rate, berapa banyak yang mempertahankan aplikasi tersebut di gadget mobile. User experience itu diidentifikasi dari durasi waktu loading suatu aplikasi. Kalau misalnya Mbak Mas akses game gitu ya, kemudian ada progress bar yang menunjukkan berapa lama waktu loadingnya ya. Nah, ini dipengaruhi oleh dua aspek dari user, itu misalnya dari kapasitas memori mobile device, dari developer, ini dari kemampuan developing aplikasinya, dan dari kemampuan server. Jadi ini integrate ya. Semakin cepat itu berarti mungkin faktornya karena memang memori device user ini masih banyak, kemampuan untuk mengoptimasi game si developer itu juga bagus, dan kemampuan servernya juga tinggi ya. Jadi ada beberapa hal yang berpengaruh. Kemudian application open rate atau diukur dengan session length. Berapa lama kita mengakses aplikasi tersebut. Itu juga dijadikan indikator kinerja. Bisa di drive atau di push dalam bentuk gimmick ya, gamification. Misalnya Mbak Mas lagi cek Shopee atau Tokopedia. Kalau di Shopee yang pernah saya dengar itu ada siram menyiram gitu ya. Kemudian kalau disiram itu berbuah, ternyata bisa diambil oleh user yang lain. Buah yang sudah kita siram dengan telaten itu tadinya. Nah, ini akan memicu pengguna aplikasi tersebut untuk selalu terhubung dengan aplikasinya. Nah, maka ini akan memperpanjang durasi penggunaan aplikasi tersebut. Nah, jadi ada gimmick di situ ya. Nah, semakin lama kita menggunakan aplikasi tersebut, bisa dipahami sebagai semakin tinggi engagement kita. Jadi session length of application bisa diterjemahkan sebagai engagement rate of user. Berikutnya ada in-app interaction yang dipahami dari pengalaman kita sebagai user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Caranya bagaimana? Atau mudahnya dipahaminya bagaimana sih? Dari sebuah aplikasi itu kan ada beberapa fitur yang bisa kita akses. Nah, si pembuat aplikasi lewat dashboard mobile yang disediakan oleh Google ataupun Apple itu bisa mengidentifikasi fitur apa saja yang paling sering kita gunakan. Misalnya kalau saya akses Instagram gitu ya, saya akan cenderung langsung ke explore atau ya ada tanda kaca pembesar itu ya. Karena di situ saya akan lebih engaging kalau saya bisa cari sendiri konten yang pengen saya cari. Misalnya konten tentang kucing atau binatang peliharaan. Maka itu akan membuat pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi itu lebih menarik, lebih asik gitu ya. Karena saya bisa milih sesuatu yang saya cari. Dibandingkan saya cek timeline yang itu isinya adalah upload dari teman-teman saya di Instagram. Nah, itu adalah user experience. Masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Saya dan Mbak Mas punya pengalaman yang berbeda dalam mengakses aplikasi. Mungkin Mbak Mas lagi tertarik sama teman di Instagram gitu ya. Jadi sengaja
tune in ke semua konten dia gitu. Maka Mbak Mas akan lebih tertarik untuk cek di timeline, bukan di explore atau di direct message. Ya. Yang terakhir adalah in-app shopping. Jadi pembelian atau penjualan yang diakses lewat aplikasi tersebut secara langsung. Nah, in-app shopping ini biasanya jumlahnya adalah atau pengukuran kinerjanya diukur dari jumlah item yang terjual atau jumlah pengunjung yang melakukan pembelian. Misalnya, contoh nih, dari kalau misalnya kita beli atau kita book kamar hotel dari Traveloka atau dari tiket.com, misalnya mau beli tiket pesawat atau tiket kereta. Ya. Nah, ini kita menggunakan aplikasi itu saja untuk melakukan pembelian. Atau kalau misalnya Mbak Mas akses aplikasinya McDelivery untuk beli BTS Meal, nah, maka McDonald akan bisa merangkum hasil penjualan BTS Meal yang diakses lewat McDelivery application. Atau misalnya McDonald lewat GoFood bisa mengukur juga berapa jumlah BTS Meal yang berhasil ia jual. Jadi tergantung aplikasi yang digunakan ya. McDelivery atau GoFood atau GrabFood atau bahkan Shopee Food. Jadi dari 4 saluran ini McDonald bisa merangkum hasil penjualan BTS Meal sampai hari ini. Ini adalah in-app shopping dan sales map. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini, Mbak Mas. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ketidaknyamanan dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di sesi yang akan